Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas bagaimana tata cara penulisan daftar pustaka. Nah, kita ketahui bahwa daftar pustaka ini merupakan tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah. Dapus ini ada pada semua jenis karya tulis ilmiah seperti buku, makalah, skripsi, artikel, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas tata cara penulisan dapus. Pertama, secara otomatis. Kedua, menggunakan aplikasi Mendeley. Dan ketiga itu secara manual dalam berbagai macam referensi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas penulisan daftar pustaka secara otomatis. Nah, untuk itu kita klik pertama reference, kemudian insert citation, kemudian add new source. Kemudian di sini ada beberapa tipe, ada beberapa pilihan tipe source-nya, ada buku, jurnal, dan kita bisa lihat di sini banyak pilihan ya. Nah, kemudian di sini saya pilih jurnal. Nah, ini jurnal, semisal jurnal referensi kita dalam suatu karya tulis ilmiah. Nah, kita copy autornya atau penulisnya, yaitu Ergina. Kemudian kita tulis DKK karena lebih dari satu penulisnya. Kemudian judul jurnal kita copy saja, langsung Ctrl C, kemudian kita paste. Nah, di sini belum tercopy semua ya, kita copy ulang. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi penulisan titelnya atau judul jurnalnya. Kemudian kita kembali ke file jurnalnya. Nah, di sini tadi ada kesalahan ya. Seharusnya etanol, air dan etanol. Nah, selanjutnya itu kita cari nama jurnalnya. Nah, biasanya ini kita dapat lihat pada pojok kanan atas atau biasanya juga di pojok kiri atas. Nah, kita copy saja, kemudian paste. Selanjutnya kita lihat volume jurnal beserta nomor jurnalnya. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste di belakang nama jurnalnya. Selanjutnya tahun terbit jurnal, yaitu tahun 2014. Kemudian halaman jurnal kita copy, kemudian paste. Nah, setelah semuanya terisi, kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, kita delete. Kemudian kita klik di bibliografi, kemudian insert. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa atur style penulisan daftar pustaka kita di sini. Nah, ada beberapa pilihan di sini, ada apa dan lain-lain. Penulisan dapus ini kita bisa sesuaikan dengan aturan kampus masing-masing.
Setelah itu kita bisa edit penulisannya, ukurannya, fontnya, font tulisan 12. Kemudian Ctrl J untuk rata kiri kanan. Nah, judul ini kita edit penulisannya, tidak semua huruf besar, hanya kata awal yang di huruf besarkan. Nah, selanjutnya kita perbaiki tata penulisan dari daftar pustaka kita. Selanjutnya kita menggunakan referensi buku. Prosedurnya tadi sama, tata caranya sama. Kita pilih type of source-nya buku. Kemudian kita lihat penulis buku tersebut. Nah, buku ini penulisnya itu Tatang Syabur Julianto. Kita copy. Kemudian kita paste pada kolom author. Selanjutnya kita lihat judul bukunya. Kita copy untuk mempermudah. Kemudian kita paste selanjutnya itu tahun terbit. Di sini tahun terbitnya 2019. Nah, selanjutnya itu kota diterbitkannya buku. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kotanya itu di Yogyakarta. Selanjutnya yang terakhir itu penerbitnya. Di sini penerbitnya itu Universitas Islam Indonesia. Nah, setelah selesai kita klik OK dan muncul seperti ini. Kita hapus, delete, kemudian bibliografi, kemudian insert. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa edit penulisannya supaya rapi. Kita pilih Times New Roman dan ukurannya itu 12. Kemudian rata kiri kanan dengan Ctrl J. Nah, sebenarnya ada cara mudah dalam penulisan daftar pustaka itu ketika kita mengambil jurnal dari Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di sini saya sudah membuka Google Cendekia. Kemudian kita klik tanda kutip yang ada pada bagian bawah jurnal atau link jurnal. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, ada berbagai tipe penulisan daftar pustaka. Pertama ada MLA, kemudian ada APA, dan ada juga ISO 650. Nah, di sini saya akan mengambil penulisan daftar pustaka MLA. Nah, kemudian langsung saya paste. Nah, setelah itu kita langsung saja edit penulisannya. Kita pilih Times New Roman, ukuran fontnya 12. Selanjutnya kita akan
melangkah kepada tata cara penulisan Dapus menggunakan aplikasi Mendeley. Kita buka aplikasi Mendeley, kemudian pilih Tools. Nah, di sini kita install ya Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya sudah install. Jadi tampilannya agak berbeda. Nah, selanjutnya kita klik Add File. Kemudian kita pilih file yang akan kita sitasi dalam sebuah karya tulis ilmiah kita. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita mengklik jurnal kita, di sini akan muncul di samping kanan detail jurnal kita. Nah, bisa kita lihat di aplikasi ini kita juga bisa membuka jurnal dengan mengklik 2 kali. Nah, seperti tampilan ini, jurnal kita sudah terbuka. Selanjutnya kita menulis paragraf atau kalimat yang ingin kita sitasi. Nah, penulisan di sini kita harus membedakan kalimat yang ada pada jurnal untuk menghindari suatu plagiasi. Nah, setelah itu kita klik reference. Nah, akan muncul seperti ini ketika kita sudah install Mendeley kita di tampilan reference-nya. Kemudian kita insert citation. Nah, insert citation ini kita tulis penulis jurnalnya atau judul jurnalnya tadi yang kita sitasi. Di sini tadi jurnalnya Rizka Aksara, kemudian kita klik. Nah, kemudian oke. Nah, akan muncul catatan kaki di akhir kalimat. Nah, selanjutnya saya akan mensitasi jurnal dari Husnul Khotimah. Nah, ini bukan jurnal, ini skripsi dari Husnul Khotimah. Nah, sama seperti tadi, kita menulis kalimat berbeda yang ada pada skripsi Husnul Khotimah tadi. Nah, di akhir kalimat kita mengklik lagi insert citation. Untuk mendapatkan catatan kakinya, kita tulis Husnul Khotimah, akan muncul seperti ini dan klik OK. Nah, langsung muncul catatan kaki di akhir kalimat. Nah, setelah itu saya akan mensitasi dari buku Julianto. Nah, hal sama yang dilakukan, kita menulis kalimat yang kita ambil dari referensi buku dari buku Julianto dengan kalimat yang berbeda.
kemudian kita insert citation, kemudian kita tulis Julianto. Akan muncul seperti ini, kita pilih buku Julianto. Nah, setelah itu muncul catatan kaki di akhir kalimat. Nah, selanjutnya kita tulis daftar pustaka dari berbagai referensi tadi yang kita telah citasi. Nah, untuk itu pertama kita klik insert bibliografi. Nah, akan muncul langsung seperti ini. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, tinggal kita edit penulisannya supaya rapi. Kita pilih rata kiri kanan. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah style penulisan daftar pustaka kita. Di sini ada banyak pilihan, terserah teman-teman. Kita sesuaikan dengan aturan kampus masing-masing. Penulisan dapus kita tidak menjorok seperti ini. Hal yang kita lakukan itu kita blok. Kemudian pada bagian mistar itu ada icon yang bisa digeser. Nah, kita geser. Nah, akan secara otomatis kalimat. Nah, selanjutnya saya akan menyusun pustakanya dari huruf A sampai Z. Nah, pertama kita blok dulu, kemudian pilih menu sort. Nah, akan muncul seperti ini, langsung kita oke. Nah, secara otomatis ini dapur saya telah berurutan dari huruf A sampai Z. Kemudian untuk memperindah penulisan dapus kita, nah di sini saya atur exactly 12, before 0, after 6, kemudian oke. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu penulisan dapus atau daftar pustaka secara manual. Nah, di sini saya sudah buka jurnal, sama jurnal tadi, jurnal Ergina. Nah, kita copy nama penulisnya, Ergina, kemudian saya tulis DKK karena penulisnya lebih dari 1. Kemudian tanda petik 2. Nah, setelah itu kita copy judul jurnalnya. Kita paste. Nah, di sini kita ubah penulisan judulnya supaya rapi. Kemudian kita tulis tanda petik 2, kemudian titik. Setelah itu kita cari nama jurnalnya. Nah, di sini nama jurnalnya Akademika Kimia. Nah, dalam penulisan nama jurnal kita tidak perlu menuliskan lagi jurnal Akademika Kimia, langsung saja Akademika Kimia. Kemudian selanjutnya diikuti volume jurnal dan nomor jurnal. Nah, selanjutnya itu kita tulis tahun jurnal. Nah, buka kurung 2014.
Kemudian titik 2 H titik. Nah, H titik itu halaman, maksudnya halaman 165 sampai 172. Kemudian titik. Selanjutnya kita melangkah pada penulisan dapus secara manual dengan referensi skripsi. Nah, untuk yang pertama kita tulis penulis skripsinya siapa. Di sini Cahyani Lia Dwi. Nah, nama belakangnya dulu, kemudian diikuti nama depannya. Selanjutnya judul jurnal, tanda petik 2, kemudian kita paste judul, bukan jurnal ya, skripsi, maksud saya skripsi. Kemudian titik 2, tanda petik 2, kemudian titik. Kemudian kita tulis skripsi. Kemudian titik. Nah, selanjutnya itu tempat atau tempat kampusnya. Di sini Makassar. Makassar, kita tulis Makassar. Kemudian titik 2, dilanjutkan fakultasnya, fakultas apa, dan diikuti nama universitasnya. Kemudian setelah itu kita koma, dan terakhir kita masukkan tahun. Tahunnya itu 2018. Titik. Kemudian kata skripsinya itu kita italik. Nah, untuk yang terakhir kita pakai referensi buku. Nah, untuk penulisannya secara manual sama kita tulis penulis bukunya. Nah, nama belakangnya dulu, kemudian diikuti nama depannya. Itu Julianto Tatang Syabur. Kemudian kita tulis judul bukunya. Nah, di sini perbedaannya tidak menggunakan tanda petik 2 pada judul bukunya. Nah, selanjutnya itu kita cari tempat terbitnya. Nah, di sini tempat terbitnya itu Yogyakarta. Kita tulis Yogyakarta, kemudian titik 2. Nah, titik 2 itu diikuti penerbit. Penerbit bukunya itu Universitas Islam Indonesia. Kemudian kita koma. Kemudian tahun terbitnya buku. Kita cari, nah di sini tahunnya 2019.
Nah, kemudian kita titik. Nah, untuk memperindah tulisan dapus kita edit seperti tadi, urutkan. Kemudian di sini saya mengatur exactly 12 before 0 after 6. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.